susah karena apa? Organoleptis. Artinya itu ya dari ini secara kayak misalnya kalau yang COD kan sekian miligram per liter ini enggak ada. Jadi ada beberapa orang ini pun bau ya sudah gitu aja. Nah, yang susahnya gitu kalau masalah bau. Yang paling susah memang kan kalau kita penanggulangan pencemaran itu ya udara bau itu susah. Tapi itu kan bisa ditelusuri sumbernya dari mana, nanti biasanya ketahuan limbah apa gitu, biasanya gitu. Berarti boleh Bu intinya? Ya boleh, namanya orang kan apa ya, keluhan, pengaduan apa itu kan boleh. Nanti kan kita turun ke lapangan, diinvestigasi kira-kira apa sih kemungkinan kan banyak. Nah itu baru situ biasanya bisa ditemukan juga. Kadang-kadang juga enggaknya itu kadang-kadang misalnya kalau yang buang itu tidak di tempat, artinya bukan kegiatan usaha di tempat. Kalau di tempat kan bisa kita anunya. Tapi kalau yang misalnya kayak dulu di Surabaya buat hilang kan gitu ya, itu yang susah. Ibaratnya sing apa ya, kasarannya kencing di jalan gitu Mas, itu yang susah. Berarti yang selama ini disikapi dari DLHK itu untuk limbahnya Bu ya, bukan baunya ya? Ya bisa dari baunya, nanti sumbernya kemana gitu loh. Ya. Nah, bisa jadi kalau bisa itu mengarah ke itu, kayak kemarin akhirnya ketemu katakanlah, ternyata juga sudah jejaknya sudah tidak ada, tapi sisa-sisanya ada. Jadi jejaknya itu di mana, perusahaan mana itu kan belum ketemu. Itu yang polisi kalau untuk yang dekat aja Bu, Scar Group kan katakan itu selama ini kan menimbulkan bau sampai 500 meter. Kalau menurut itu bau dari apa berbahaya? Kalau itu dari bisa jadi dari limbah cairnya, bisa jadi dari penanganan limbah padat. Bisa jadi dari penanganan limbah padat, karena kan kayak kulit udang, kulit apa itu kan kalau kita sendiri ya di rumah tangga itu kan, kalau misalnya kita nyimpen sisa-sisa udang lama kan bau. Nah, bisa jadi itu juga. Bu pernah lewat ke sana Bu ya? Pernah ya. Kalau seperti di Scar Group itu kira-kira nggak bahaya nggak Bu buat masyarakat sekitar sama? Saya nggak bisa ya menentukan bahaya enggaknya, itu harus ada evaluasi penelitian lebih lanjut. Gitu, Bu, ya kalau kita ya melihatnya dari baku mutu. Ya. Nah kalau misalnya baku mutu kok sudah memenuhi syarat dari air limbahnya, ya katakan seperti itu ya, sudah memenuhi baku mutu. Tapi kalau masih bau ya dievaluasi kemungkinan dari sebab-sebab lain, bisa jadi dari. Selama ini pernah uji limbah di Scar Laut mungkin Scar Group? Iya, nah ya nyatanya memenuhi gitu loh, saya juga bingung anunya gitu. Memenuhi. Tapi tidak berbahaya bagi masyarakat sekitar gitu ya? Saya nggak bisa melakukan seperti itu karena memang indikasi bau itu masih ada. Nah pernah saya sampaikan juga waktu pengawasan itu, tolong dievaluasi untuk pengangkatan limbah padat, jadi kayak kepala udang itu kan dimanfaatkan lagi. Nah kadang-kadang mungkin istilahnya ngangkutnya mereka telat gitu ya. Makanya saya sampaikan, jangan kalau misalnya kita kerjasama dengan pihak lain yang memanfaatkan limbah udang tadi ya, katakanlah limbah padatnya ada untuk petis dan sebagainya. Nah itu kalau yang di daerah sekitar sana kan juga bau Mas, kalau petis dengan itu ya. Nah, itu dari udangnya itu yang memang ya sudah nggak seger. Nah seperti itu, tolong saya sampaikan proaktif, artinya kalau seperti itu ya sebelum proses degradasi itu aku tadi tidak nunggu yang ngambil ini diangkut sana gitu, karena itu bukan itu. Kalau untuk pabrik agar-agar yang di Wonoayu itu PT Surya Indo Algas ya, itu kan tahu cukup lebih menyengat lagi. Iya itu dulu pernah ya, karena memang ada gangguan di IPA-nya. Kembali lagi ya, kalau memang kurang sempurna kan bisa seperti itu. Itu kan versi masyarakat sudah puluhan tahun, 2 bulan lah. Makanya kita buat pengawasan itu kan biasanya dengan SKPL ya, jadi istilahnya kita evaluasi kinerjanya karena ada program itu. Jadi perusahaan kalau kan dievaluasi ada rapatnya, taat tidak taat 2 kali kena sanksi administrasi. Tapi selama ini limbahnya masih keluar Bu, barangkali. Iya makanya dia yang tinggal tunggu satu kesempatan. Kalau ini dia nggak bagus, tahun depan kita beri
sanksi administrasi. Selama memperbaiki IPAL proses produksi dihentikan dulu gitu, enggak gitu ya? Enggak bisa. Saya kalau menghentikan gitu bukan kewenangan saya. Berarti tetap. Jadi karena ada. Jadi istilahnya ada tahapannya Mas ya. Kita memberikan sanksi ada tahapannya. Jadi yaitu tadi lewat dari tidak memenuhi baku mutu, berikan teguran tertulis itu ya, terus tidak taat kan gitu. 2 kali sanksi administrasi, teguran tertulis atau paksaan pemerintah. Kalau memang itu tidak dipenuhi, baru saya nanti ngajukan ke yang memberi izin, pembukuan izin atau penghentian izin. Jadi kalau LH yang menghentikan nggak bisa. Jadi ada prosesnya. Kalau yang sudah yang jual gas itu kan kuning Bu, berbusa. Sudah pernah di lab mungkin? Lab ya, ada memang yang bahaya nggak Bu? Saya nggak bisa bahaya enggaknya. Nek bahaya kok udah B3 kan beda ya. Jadi langsung ke sungai Bu. Ya itu jadi gini Mas, kayak BUD ya. Teh itu BUD ini ya tinggi juga, tapi kan tidak berbahaya. Manakala dia berbahaya itu kalau BUD-nya tinggi, dia kan berarti perlu degradasi untuk diurai, kan butuh oksigen. Nah itu oksigen ini ngambil dari sungai, itu kalau yang berlebih begitu. Berarti selama ini sudah DLHK sudah melakukan pengawasan? Sudah ada teguran ya. Nah, ini nanti dari program SKPL ini kalau dia mungkin saya tak cek lagi ya. Kemarin dia sudah ikut apa belum? Kita kan bertahap ya. Untuk kasus bau sendiri masih belum bisa menentukan ini berbahaya atau tidak itu. Ya artinya nggak bisa langsung seperti itu. Harus ada kajian dulu ya, penelitian dievaluasi dulu.